Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gamanyus. Masih bersama Tambari Gustam. Kali ini saya akan mengulas tentang ramainya para mantan jenderal dan kolonel, para purnawirawan mengusulkan 8 poin ya, terhadap presiden. Dan ramai ini digagas oleh para jenderal, tentunya bukan main-main sahabat. Salah satu poin itu yang menarik adalah poin 8, mengusulkan pada presiden agar Gibran dicopot. Tapi apakah mekanismenya seperti itu? Bahwa kekuasaan presiden bukan tidak terbatas, sangat terbatas. Antara lain akan saya bacakan begini sahabat. Ini yang menarik isunya. Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Jadi yang terdiri dari para purnawirawan semua ini. Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Yang kalau ini setuju ya, kembalikan lagi. Tapi apakah mekanismenya bisa? Yang kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Astagita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Ini seperti halnya melepaskan kepala tapi tetap godeli, mendukung program Astagita tapi menentang terhadap IKN. Yang ketiga, menghentikan PSN PIK 2, PSN Rembang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Nah, ini sudah terjadi di sana. Yang keempat, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Ini komitmennya bagaimana? Tapi yang jelas mereka 8 poin ya, antara lain seperti tadi. Yang kelima, pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Yang keenam, melakukan reshuffle, ini minta di reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan presiden ke-7 yaitu Pak Joko Widodo, untuk diganti semuanya tuh mintanya. Yang ke-7 ini, mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Polisi yang sudah berjalan seperti ini, usulan dari para purnawirawan agar ditarik di bawah kewenangan Kemendagri. Nah, pihak Polri mau apa tidak? Kan begitu sahabat. Nah, ini usulan yang ke-8 ini, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, yang ini yang tuntutan yang agak susah ini. Mestinya para purnawirawan ini, mohon maaf ya, tidak dikotori oleh otaknya. Bahkan ada yang mengatakan, bagaimana ini para purnawirawan, para jenderal-jenderal, termasuk jenderal yang paling senior yang pernah jadi menjabat wakil presiden. Nah, kalau para purnawirawan menghendaki untuk pergantian wakil presiden, mekanismenya bagaimana? Karena presiden dan wakil presiden dipilih oleh pemilu, dan pemilu itu sudah sah, bahkan presidennya sudah dilantik. Kalau menghendaki salah satu turun, ya mungkin satu paket turun semua. Apakah mau? Apakah rela para pendukungnya Mas Bro, bolone Mase? Berarti nanti ada indikasi akan dibenturkan antara para purnawirawan dengan generasi milenial pendukung Mas Gibran. Jadi semakin rumit Indonesia ini. Ada yang mengatakan makin gelap, ya. Gelapnya kayak apa? Apakah banyak korupsinya yang tidak tertangani secara tuntas?
Bapak Presiden Prabowo ini sedang melakukan penataan. Lalu apakah mekanismenya begitu gampang mencopot wakil presiden? Mestinya kan ada aturan dan mekanisme pemakzulan itu. Kalau tidak salah, jika berhalangan tetap atau meninggal dunia, boleh wakil presiden dicopot. Bahkan diduga ada indikasi melakukan dugaan korupsi atau pelanggaran berat. Kalau Mas Gibran tidak punya kesalahan, kemudian tiba-tiba minta para purnawirawan itu mendesak agar dicopot, tapi apakah rela pendukungnya Mas Bro, pendukungnya Mas Bolone, Mas Gibran? Inilah gonjang-ganjing politik di negeri kita ini. Sahabat dan pemirsa, kita simak terus obrolan di Gama News bersama Tambari Gustam. Kalau kita browsing, kita lihat kayaknya siapa sih penggagasnya? Kok ada 8 tuntutan itu orang-orang purnawirawan yang mestinya dalam usia kesepuhan, dalam usianya sudah tua, untuk pendekatan diri kepada Tuhan. Kami pun belajar, para senior-senior kita, para jenderal-jenderal dan para kolonel yang sudah pensiun. Ini jangan-jangan ada yang nunggangi. Jangan-jangan mereka tidak puas dengan hasil kemarin. Ya kalau kita lokalisir, memang ada beberapa nama yang memang tidak puas terhadap keputusan-keputusan itu. Bahkan ada yang lebih tragisnya mengatakan ini kubunya sebelah yang tidak terima terhadap kemenangan Mas Gibran dan Pak Prabowo, karena tidak rela kinerja ini terus direcoki. Arti dan ketentuan pemakzulan, ini ada, sahabat-sahabat bisa browsing sendiri ya, karena banyak sekali. Siapa yang melaksanakan tugas kepresidenan jika presiden dan wakil presiden mangkat atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya? Siapa? Nah, nanti kalau Pak Gibran diturunkan, terus siapa penggantinya? Dari partai pengusung mana? Tidak sesederhana dalam tulisan. Beda kalau di Amerika Serikat sana yang katanya negara yang paling demokrasi. Ini ada lagi saya bacakan ini. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan garis miring atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Pemberhentian presiden dan wakil presiden itu juga diatur. Nah, kalau tiba-tiba usulan para purnawirawan yang 8 poin itu kemudian dikabulkan, untungnya Bapak Presiden lewat Pak Wiranto itu tidak serta-merta, karena kekuasaan presiden itu bukan tidak terbatas. Kemudian Pak Ahmad Muzani selaku ketua MPR pun ya tidak buru-buru akan mengabulkan. Jadi ya kita jalani saja, kita nikmati, kita ikuti perkembangan politik di Indonesia. Begitu sahabat, gonjang-ganjing politik ini semakin menarik dan menarik. Tapi kita tetap seduluran, jangan sampai NKRI terbelah-belah. Oke sahabat, salam sehat, sukses, selamat untuk Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.